Hello drivers, welcome back to another video. Hari ini kita akan review suatu mobil yang lumayan spesial ya. Ini mobil yang menurut gua langka juga. Nah, ini adalah BMW seri 5 E34 tapi yang 535 ini. Jadi biasa yang di Indonesia itu kalau nggak 520, 530, ya mentok-mentok 530 lah. Nah, ini yang 535. Nah, perbedaannya itu kalau secara eksterior itu bumpernya itu beda-beda guys. Jadi ini secara pabrikan ini udah pakai MTEK ya. Kalau anak-anak BMW pasti tahu bumper MTEK itu apa. Di seri 3 ada, di seri 7 ada. Itu biasa rata-rata orang kalau mau upgrade yang kayak OEM Plus itu pasti maunya ke MTEK gitu. Nah, ini juga warnanya juga warna spesial ya. E34 juga jarang banget warna ini, warna merah, tapi gue lupa warna merahnya itu warna merah apa, tapi nanti gue masukin sih nanti di layar ya merahnya apa. Nah, ini mobil memang secara tampilan sih memang ini full standar ya, nggak diapa-apain. Ini full stock, jadi body kitnya dari bumpernya stok, warnanya stok, terus sunroofnya pun juga dari pabrikan, pokoknya sesuai spek. Nah, kita lanjut ke samping. Di samping ini ada velg BMW M paralel ya. Kalau orang-orang BMW itu sebutnya M par ya. Nah, ini juga biasa juga sering banget dipakai untuk upgrade kayak seri 3, seri 5 itu juga pasti banyak juga yang nyari velg ini karena memang velgnya simple, tipenya 5 spoke tapi tengah-tengahnya ada bolong-bolongnya gitu. Emang banyak banget dicari untuk orang-orang yang demen sama OEM Plus gitu. Nah, terus dari samping juga ada side skirtnya juga, ngikutin seperti M paralel juga ya. M paralel, terus ini handle-nya hitam. Tapi karena kalau biasanya kalau E34 yang individual itu di handle-nya sini tuh ada BMW individual. Tapi karena ini bukan yang versi individual, jadi nggak ada nih. Tapi ya ini udah hitam. Terus ada sunroof. Nah, sunroof zaman dulu itu dia ini bukan kaca ya. Ini tuh dia plat besi gitu. Sama kayak ini ya deh, sama kayak atap. Karena nggak tahu sih alasannya kenapa, tapi emang dari dulu zaman BMW zaman dulu itu dia ngetrennya itu dia ngikut dengan body ini, bukan kaca. Oke, kita lanjut sedikit ke belakangnya. Nah, kita udah di bagian belakang ya guys. Ini kebetulan kelihatan sekali ya perbedaannya dari E34 yang lain. Kalau E34 yang lain itu biasanya itu dia nggak ada ini nih, ada wingnya nih. Biasanya dia botak. Terus body kitnya pun juga beda ya, aku bisa dilihat juga dia lebih gondrong ya, lebih gondrong. Terus knalpotnya sih memang semuanya ke kiri. Nah, ini juga khas tahun 90-an itu biasa kalau Euro itu dia dual tip nih. Dia satu exit tapi dia dual tip nih. Ini ciri khas tahun 90-an banget, Euro tahun 90 ya. Terus bisa dilihat juga di sini ada emblem ya 535i. Ini bukan tempelan nih guys, beneran beneran 535i ya. Emang bisa dibilang mobil ini langka banget sih. Memang mungkin nggak nyampe 20 unit kali ya. Tapi untuk spek ini sih yang setahu gue memang the only one ya dengan warna ini dan 535i-nya gitu. Coba kita diskusi mesinnya dulu yuk. Nah, coba kita buka ya mesinnya nih. Nah, ini juga uniknya BMW. Bukannya dia ngadepnya kebalik. Nah, ini dia nih mesin 3500 cc M30 nih. Jadi biasanya yang dipakai di 520 itu kan kodenya M20 ya. M20 B20, M20 B25, 2000 cc 2500. Yang dipakai di seri 5 sebelumnya ya, E28. Nah, yang ini kebetulan dia menggunakan M30, memang dia lebih besar juga mesinnya. Ini yang biasa dipakai di seri 7 ya. Ini 730, 735 pakai mesin ini nih, M30. Di sini juga kelihatan nih di intake manifoldnya ada 3,5-nya kan. Jadi 1500 dia untuk nunjukin bahwa ini adalah mesin 3500 nih. Tapi di luar itu sih ini sih full standar ya. Di sini bisa kelihatan ada BMW Zino Berot ini semua full standar nih. Ya, untuk tenaga mesin 3500 cc ini
Dia mendapatkan tenaga 211 horsepower di 5.700 rpm dan torsinya 305 Nm. Sebenarnya sih untuk standar di 2022 ini ya, di zaman modern ini sih udah biasa aja ya, udah bahkan nggak bisa dibilang kencang juga. 0 ke 100-nya ini mobil 7,7 detik ya katanya. Tapi sih gue yakin kalau sekarang juga kayaknya susah ya, karena mesinnya pun juga mungkin udah tua juga ya. Pasti ya bertahun-tahun pasti ada pengurangan horsepower dan performa lah. Tapi pada saat mobil ini keluar waktu barunya, ini semua orang pada tergila-gila pada mobil ini, karena bisa dibilang ini mobil super salon ya, karena tenaganya pada saat itu sih untuk mendapatkan tenaga 211 horsepower itu dan torsi 305 itu kayaknya juga dulu agak-agak susah gitu ya guys. Nah tapi menurut gue sih dengan tenaga segitu sih cukup banget, apalagi mobil ini kan peruntukannya adalah untuk membawa orang banyak atau membawa keluarga untuk jalan jauh ya. Tapi ya gitulah kan, biasa kan orang-orang yang membeli mobil ini juga pasti pengen sheer driving pleasure yang kata orang-orang BMW itu kan. Tapi gue ngerti sih kenapa mobil ini pada saat itu sangat diminati di pasar di luar negeri, tapi sayangnya di Indonesia populasinya sedikit nih, jadi nggak banyak yang bisa menikmati mobil ini. Ya gue rasa cukup deh diskusi mesinnya. Oh iya, gue lupa lagi, ini fitmentnya juga udah lumayan ceper karena udah menggunakan shock Bilstein ya, jadi memang dia lebih ceper sedikit dari standar 535i. Tapi memang dari standar pun dia juga udah menggunakan sport suspension, jadi sebenarnya juga nggak tinggi-tinggi banget sih fitment standar ya. Jadi ini mungkin slide drop aja. Yang belakang sih agak celup ya kalau bisa dilihat. Tapi memang demennya begini aja, OEM banget gitu. Kita lanjut ke bagian interior. Nah, kita udah di interior, tapi sambil gue nyalain ya, karena agak panas. Wih, suaranya boleh juga ya. Crispy. Nah, kita udah di dalam interior ya. Bisa dibilang interiornya juga berbeda dengan 530 atau 520. Karena rata-rata seri 5e34 itu dia beige. Dalamnya itu cream ya. Jadi karena ini dia yang 535, karena dia varian lebih sportinya, jadi interiornya itu dia semuanya hitam ya guys. Kecuali plafon masih warna silver ya. Nah, tapi yang spesial lagi itu kursinya guys. Kursinya ini adalah sport seat dari pabrikan ya. Jadi biasanya kan dia kursinya dia landai. Terus support sampingnya itu dia nggak terlalu gemuk. Tapi karena ini mungkin peruntukannya diciptakan untuk nyetir yang lebih spirit ya, lebih spirited driving. Jadi dia lebih support lah untuk bisa belok-belok lebih enak. Tapi mungkin minusnya kurang nyaman aja ya. Karena dia agak keras, tapi masih lumayan enak sih karena dia juga masih kursi sport seatnya seri 5 ya. Nah, bisa dibilang ini juga ciri khas BMW tahun 90-an juga. Cetekan jendelanya ini di tengah, nih, depan belakang. Nah, terus ya menurut gua agak aneh itu sininya itu kosong banget nih guys. Tuh. Di sini itu ini kan harusnya cuma buat tuas persleting nih. Harusnya kan kalau zaman-zaman sekarang kan mungkin ada cup holder gitu ya. Holder atau naruh kartu. Ini benar-benar kosong nih. Tuh. Kosong banget. Nah, ini makanya gue taruh tisu di sini. Tuh, enak kan? Nah, terus kebetulan ini mobil Matic. Sayangnya Matic. Tapi di yang Matic aja susah, apalagi yang manual ya kan. Tapi tenaganya sih menurut gue untuk dibawa harian, untuk sehari-hari di Jakarta, macet-macetan pula, enakan pakai Matic sih. Nah, terus tapi karena Matic dia ada 3 mode ya. Di sini ada manual, M, ini eco, ekonomi, sama ada sport mode.
Ini sebenarnya untuk ngubah pergantian gigi transmisinya aja sih. Kalau Eco dia lebih RPM-nya lebih dikit-dikit, RPM-nya udah ganti. Kalau Sport dia tergantung gas kita gimana, sama kalau kita kick down dia lebih pinter lah untuk ngatur transmisinya. Kalau manual ini tergantung ininya aja nih, 1, 2, 3 ini aja. Ini udah sebenarnya udah dijatuhnya manual gitu guys. Nah, modifikasi satu-satunya di mobil ini hanyalah head unit. Head unitnya ini menggunakan Continental TR74 sekian. Ini biar kelihatannya OEM plus aja sih guys. Kalau dilihat ini sangat menyatu dengan center console di mobil ini ya, karena dia hitam, terus tombolnya ini putih kan warnanya kan. Terus warnanya sini pun juga warnanya orange, mirip-mirip sama warna ininya nih guys. Supaya OEM plus aja sih guys, kelihatannya rapi banget di interior, seolah-olah seperti standar, tapi fungsinya pun juga dapat karena udah bisa menggunakan Bluetooth audio di mobil ini. Nah, spesialnya lagi di mobil juga setirnya juga udah yang M-Tech series juga ya. Ini juga bawaan pabrikan, tapi ini kayaknya udah pernah dilapis ulang ya, karena masih rapi banget, masih enak banget, kualitas pun juga masih bagus. Terus speedometernya pun ini juga udah M-Tech ya, bisa dilihat speednya bisa udah mencapai 260 km/jam. Spesial sih. Nah, spesialnya lagi untuk seri 5 itu AC-nya itu di sebelah kanan nih guys, di pintu. Biasanya kan dia di sini nih, antara di sini atau kalau nggak di sini gitu kan. Ini karena di sininya ada cetekan lampunya di sini sama fog lamp, jadi kan nggak ada ruangan lagi nih untuk naruh AC nih. Dipindahlah ke sini. Nah, kalau misalkan yang di pintu kanannya ini satu doang kan aneh, kirinya juga ngikut gitu. Apa kita geber lagi ya suaranya biar kita kedengeran ya. Coba lah ya kita geber lah ya, gue juga kecanduan nih. Kering sih, mantap ya suaranya ya. Padahal ini benar-benar standar loh, knalpot standar, semua standar. Memang mobil ini memang pada saat dikeluar itu sampai sekarang pun gue juga terkagum gitu ngeliat mobil ini. Kenapa? Meskipun mobilnya kalau dibandingin dengan mobil-mobil baru ini juga udah kalah ya, kalah spek, kalah speed, dan kalah kenyamanan. Kalau kenyamanan sih masih bisa di-argue lah ya, karena ini mobil juga sangat nyaman sih. Gua rasa satu yang tidak bisa digantikan. Apa tuh yang nggak bisa digantikan? Culture. Oh iya, culture ya. Kaca film ya, kaca film bening ya kan. Mobil warna merah. Iya, mobil warna merah. Ini cocoknya ngopi sore-sore atau ngopi pagi di daerah Senopati. Mejeng. Meskipun mobil ngegasnya dibetot agak susah. Yang penting culture dulu ya kan. Oke, gue rasa cukup untuk review kali ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika kalian ingin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.